Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa akhwati, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada siang hari ini yang insyaallah penuh dengan keberkahan, kita insyaallah akan bersama-sama mencoba untuk menggali secara global ya, kandungan salah satu surat di dalam Al-Quranul Karim. Setelah pertemuan-pertemuan sebelumnya kita mencoba untuk menggali tema-tema global atau pesan-pesan yang Allah berikan mulai dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa dan surah Al-An'am, Al-Maidah. Maka pada kesempatan siang hari ini kita lanjutkan ke surah Al-An'am. Surat ini disebut dengan surah Al-An'am, yang sebetulnya secara makna itu banyak kenikmatan. Nah, yang paling banyak kita nikmati diantaranya memang adalah dari binatang. Maka Al-An'am itu kemudian diterjemahkan binatang ternak. Kenapa demikian? Karena nanti banyak menyebutkan hal-hal hukum berkaitan dengan binatang ternak, baik itu pengelolaannya sampai kepada bagaimana cara halal untuk menikmati binatang yang sudah Allah sediakan di muka bumi ini. Ini salah satu atau mungkin bisa dikategorikan satu-satunya surat terpanjang yang Allah turunkan secara keseluruhan. Dan yang menarik, surat ini adalah Makkiyah gitu. Padahal biasanya surat Makkiyah atau surat yang diturunkan sebelum hijrah itu pendek-pendek. Tapi ini cukup panjang dan diturunkan sekaligus. Ulama menyatakan surah Al-An'am ini Allah turunkan sekaligus. Dan itu periodenya adalah periode Mekah. Surat ini menurut Imam Al-Harari di dalam kitab tafsirnya Hadaiqur Ruh terdiri dari 165 ayat, 3052 kata, dan 12.422 huruf. Itu menurut perspektif beliau ya. Kalau nggak percaya nanti silahkan dihitung sendiri. Tentu ini ada khilaf, nantinya ada perbedaan. Saya ingin menggali dari awal ke akhir dulu, baru nanti ke tengahnya ya. Surah Al-An'am ini walaupun namanya itu agak kontroversi gitu ya, karena namanya nama binatang ternak gitu. Apa hebatnya binatang ternak? Tapi kalau kita lihat surat itu gini ya, di antaranya ulasan dari seorang ulama besar ahli tafsir, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi gitu. Jadi surat itu ada kaitannya atau ada korelasinya antara pembuka dengan penutupnya. Dalam ulumul Quran disebut dengan ilmu munasabah. Korelasi atau relevansinya itu ada. Kenapa surat ini dibuka dengan kata lafadz ini dan nanti penutupnya apa gitu. Di surat Al-An'am ini kalau kita lihat awal ayatnya itu berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur.
Jadi ayat pertama atau paragraf pertama pembuka surat ini tidak langsung berhubungan dengan binatang. Namun justru yang pertama kali adalah alhamdulillah. Nah, yang menarik gini, kita sering salah gitu. Mungkin kalau saya katakan semua salah kayaknya ekstrim, tapi kayaknya sih semuanya salah sih ya. Coba gini, teman-teman semua. Saat kita menerima kenikmatan, karena sekali lagi al-an'am itu satu akar kata dengan nikmatun, kenikmatan. Saat kita menerima kenikmatan, lalu kita mengucapkan alhamdulillah, pertanyaannya gini, yang kita alhamdulillah itu apa sebetulnya? Apakah barang yang kita terima, ataukah kita tujukan kepada yang memberikan, atau kepada diri kita sendiri? Mana mas? Misalkan ini mas Agus, atau dikasih uang 1 miliar gitu sama si fulan. Ketika mengucapkan alhamdulillah, sebetulnya alhamdulillah kita ini kita tujukan ke siapa? Ke uangnya yang 1 miliar itu, atau ke diri sendiri karena saya mendapatkan reward atau mendapatkan itu, berhak itu, ataukah yang berikan? Yang mana mas? Hah? Saat kita mengucapkan alhamdulillah, kita nggak sadar kita tujukan kemana gitu. Dan yang lebih unik, kita sering bilang gini, alhamdulillah ya, saya hebat deh. Alhamdulillah tapi muji diri sendiri, itu sebetulnya lilahnya kemana gitu. Nah, ayat-ayat tentang hamdalah itu subhanallah, itu sebetulnya kalau kita mampu untuk menggali gitu, alhamdulillah itu sebetulnya sesuatu yang muncul sebagai akibat, bukan sebab. Sebabnya selalu tasbih. Makanya fasabbih bihamdik, bukan fasabbih wa, tapi fasabbih bihamdik. Imam Syafi'i itu suatu saat ketika menerima kenikmatan, terus ditanya, alhamdulillahmu itu sebetulnya tidak ditujukan kepada bendanya, tidak juga ditujukan kepada yang memberikan, juga tidak kepada dirinya sendiri. Tapi alhamdulillah yang dia ucapkan itu adalah sebagai bentuk rasa syukur karena dia bisa mengenal Allah. Agak enggak nyambung. Semoga nyambung. Jadi maksudnya gini, mengucapkan alhamdulillah bukan karena benda, bukan karena kepada siapa yang beri, bukan kepada diri sendiri. Tapi alhamdulillah itu ditujukan kepada Allah karena saya masih bisa mengucapkan alhamdulillah. Kayaknya susah, mudeng matematik. Dong ya. Berarti nanti dia harus mengalhamdulillah yang kedua. Nah, ulama dulu gitu. Jadi saya mengucapkan alhamdulillah kedua ini sebetulnya sedang mengalhamdulillah yang pertama, karena saya masih bisa mengucapkan alhamdulillah. Nah, suatu saat kalau nggak paham kita pahamkan. Kalau sudah sampai surat An-Nasr, idza jaa nasrullah, itu surat ke 100 berapa? Nah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda. Di awal dari surat Al-An'am kita diajari kecerdasan yang namanya kecerdasan spiritual. Jadi nanti surat Al-An'am ini sebetulnya membawa kita untuk memiliki dua kecerdasan. Satu adalah kecerdasan intelektual kita, nanti di tengah-tengah dari surat ini. Tapi yang harus kita tinggikan lagi di antara atau di atas dari kecerdasan intelektual itu ada namanya kecerdasan spiritual. Jadi apapun yang kita raih hari ini itu sebetulnya karena Allah izinkan, karena Allah mampukan. Itu ayat pertama. Makanya bunyinya alhamdulillahilladzi, saya ini alhamdulillah karena masih menjadi hambanya Allah. Dan alhamdulillah karena saya masih diizinkan untuk menghamba kepada Allah. Dan saya alhamdulillah karena masih bisa atau diizinkan oleh Allah untuk menyebut namanya, yaitu lillah. Siapa Allah itu? Yaitu alladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur. Nah, ini baru nanti masuk ke dalam kecerdasan intelektualnya.
Kita diperintahkan untuk tadabbur alam, bukan? Nah, makanya Allah katakan siapa Allah itu pertama kali adalah khalaqas samawati wal ardo. Nah, nanti di berbagai macam surat termasuk di surat ini tantangannya, siapa yang mengaku atau menganggap ada Tuhan selain Allah, maka syaratnya harus khalaqas samawati wal ard, harus menciptakan langit dan bumi. Dan bahkan syarat mutlak menjadi Tuhan itu adalah al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jadi pertama kali itu adalah justru dikuatkan akidahnya, dikuatkan dulu secara spiritualnya. Nah, di ujungnya, di akhir dari surat ini juga menarik. Persis di awal. Kalau di awal itu mengenalkan siapa Allah itu sebetulnya dan apa yang harus kita lakukan sebagai hambanya. Berarti kesimpulan paragraf pertama itu adalah kita harus mengimani, mengakui 100% Allah adalah Rabb kita, ilah kita yang menciptakan langit, bumi dan semuanya yang ada, dan kita harus selalu bersyukur atas apapun yang Allah berikan karena hakikatnya kita mampu, itu Allah mampukan. Nah, ditutup dengan akhir dari surat ini di ayat 165-nya, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum. Dialah Allah, lagi-lagi Allah lagi. Ja'alakum yang menjadikan kalian itu khalifah di bumi. Khalifah itu khalaif sebetulnya makna asalnya bukan pemimpin. Ini pernah kita bahas di surat Al-Baqarah. Itu artinya mustakhlaf saja, yang menggantikan generasi sebelumnya, namanya mustakhlafina. Kita ini hanya generasi yang menggantikan generasi sebelum kita. Nanti kita mati digantikan generasi setelah kita. Nah, pergantian terus itu namanya khalifah. Tapi Allah katakan wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Dan Allah akan mengangkat derajat kalian di atas yang lainnya. Kalian derajatnya nggak sama loh di sisi Allah gitu. Untuk apa itu? Liyabluwakum fima atakum. Sebagai bentuk ujian atas apa yang sudah Allah berikan kepada kalian. Nah ini Pak, teman-teman semua gini. Kecerdasan itu kalau hanya intelektual, tapi minus spiritualnya, maka dia hanya akan menjadi pemikir, hanya akan menjadi dikatakan cerdas, tapi akan hilang ketika hilangnya dunia ini. Ketika kecerdasan hanya sebatas kecerdasan intelektual, mohon maaf, iblis pun juga cerdas. Hanya dia tidak memiliki kecerdasan secara spiritual. Saya singkat sedikit saja, karena waktunya mepet gini ya. Sebelum saya masuk. Jadi kalau kita memiliki hanya sebatas kecerdasan spiritual, intelektualnya saja, dia akan tertipu dengan dunia ini. Dan orang yang hanya kecerdasannya itu adalah kecerdasan secara intelektual, kalau dia berhasil itu akan congkak, sombong dan angkuh, karena menganggap keberhasilan itu bersumber dari kemampuan. Tapi kalau ada kecerdasan spiritual, kalau dia berhasil, dia tidak pernah memuji dirinya, karena menyadari keberhasilan itu semata-mata Allah yang memberikan. Kalau gagal, kalau kecerdasan hanya intelektual, dia bisa frustasi, bahkan bunuh diri, menganggap dirinya gagal sepenuhnya. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual, dia gagal itu bukan gagal istilahnya, tapi itulah cara Allah untuk menyelamatkan dari keburukan. Itu bedanya. Nah, tetapi Allah kemudian sekian banyak hukum yang ada di dalam surat Al-An'am ini, kita harus cerdas secara intelektual, tetapi nanti ujungnya kita harus tunduk di bawah aturan Allah. Saya contohkan. Ini gara-gara kenapa dinamakan surat Al-An'am gitu. Sekian banyak tradisi
baik Yahudi, Ahlul Kitab, Nasrani, dan juga orang kafir Quraisy ketika ayat ini turun kepada mereka, memiliki tradisi yang mirip sama, bahkan yang semua berkaitan dengan binatang. Dan saya kira sampai zaman ini pun sama. Contoh gini, ketika ada ritual apa, tanda kutip ritual keagamaan, itu nggak jauh-jauh dari menyembelih binatang, bukan? Ada yang menyembelih apa namanya? Kebu, kerbau, kemudian kepalanya ditanamkah, kemudian di mana yang kalau mati dia harus menyembelih kerbau harganya 100 juta, tahu mas? Toraja. Itu saya punya santri di sana, nggak berani pulang sampai sekarang di sini. Dia karena kakeknya meninggal, ayahnya belum membayar 1 ekor tadi yang hampir 100 juta. Lah belum dibayar, bapaknya wafat baru kemarin. Jadi 200 juta dia. Mending gak pulang Ustaz saya katanya. Ini tradisi tidak jauh-jauh dari situ. Ritual ibadah apa, ritual kesesatan apapun menggunakan binatang. Nah, di surat Al-Maidah kemarin saya ceritakan, tradisi Quraisy pun sama. Dia mengharamkan 4 jenis binatang atau 4 jenis unta. Di antara coba Pak, unta yang namanya ham. Ham itu unta yang sudah berhasil membuntingi 10 kali. Nanti silakan dicek sendiri. Itu sudah kita lewati. Ada lagi tradisi orang Quraisy itu, dia mengharamkan sesuatu yang sebetulnya tidak Allah haramkan. Di antaranya mereka, ini dari golongan mereka ya, itu mengharamkan sesuatu yang dianggapnya itu tidak bagus atau tidak layak. Seperti misalnya orang Quraisy dulu ya. Orang Quraisy tadi, selain dia tidak mau memakan sesuatu yang dianggapnya itu tidak baik, seperti nanti persis dengan Yahudi. Yahudi juga punya tradisi, nanti di ayat 146 ya. Dia mengharamkan lemak yang ada di ekor domba. Jadi kalau domba kan ada, domba itu ekornya kan gemuk-gemuk ya. Nah itu diharamkan untuk dia. Dan juga dia haramna kulladzi dzufur. Dia mengharamkan untuk dirinya sendiri semua binatang yang memiliki kuku. Jadi semua binatang yang punya kuku dia nggak mau makan. Berarti nggak punya kuku itu Pak. Ayam ada kukunya sih? Ayam. Sapi. Yang nggak punya, pokoknya yang ada kuku nggak mau dia. Nah, wa minal baqari wal ghanami haramna 'alaihim syuhumahuma. Dan nanti lemak dari sapi dan juga ghanam atau kambing juga mereka haramkan. Dan mereka untuk berhala-berhala itu akan dipersembahkan sembelihan binatang terbaik yang mereka miliki. Mereka mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Mereka mempersembahkan binatang ternak terbaiknya untuk berhala mereka. Itulah yang dikritik di dalam Al-Quran ini. Dan satu lagi, nanti di ayat 121-nya, ini mohon maaf, nanti saya akan ajak berlogika ala orang kafir tapi. Orang kafir berlogika gini, terutama Ahlul Kitab, dia mengejek Nabi Muhammad SAW saat menyampaikan ayat, ketika kalian ingin memakan binatang ternak yang halal, syaratnya harus disembelih atas nama Allah, gitu kan? Harus disembelih, terus nyembelihnya juga ada hukum, harus terputusnya 2 meri dan hukum ini apa namanya? Jalur makan dan jalur nafas. Kemudian harus menyebut nama Allah. Itu syaratnya. Komentar Yahudi coba Pak. Lihat tuh Muhammad, ajarannya sudah nggak beres. Binatang yang binatang yang langsung dimatikan oleh Tuhan dianggapnya haram. Sedangkan yang mati di tangan manusia yang penuh dengan dosa itu jadi halal. Paham maksudnya? Coba logika orang kafir itu gini. Ketika ada ayam mati, gak usah disembelih. Berarti yang mematikan siapa Pak?
Kan Allah langsung gitu kan. Tapi dalam Islam hukumnya haram kan. Giliran ini ayamnya hidup, disembelih oleh kita, terus menyebut nama Allah, hukumnya halal. Kata dia gini, aneh agamamu ini mat. Binatang yang langsung dimatikan Tuhan kok malah haram. Sedangkan lewat kamu yang penuh dengan dosa kok justru halal. Di mana secara logika? Oke, sekarang kita pakai logika kecerdasan intelektual. Ternyata kalau disembelih darahnya keluar. Oke. Tapi apakah semua darah yang keluar itu pasti halal? Karena nanti juga ada ayat dibantah dengan ayat yang lain. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Walaupun disembelih kok tidak menyebut nama Allah, justru menyebut berhala, menyebut si fulan nama apa? Justru haram juga. Loh, berarti sebetulnya disembelihnya atau karena Allahnya? Maka kita ujungnya apa? Sami'na wa ata'na. Dan kata tukang daging anjing, anjing itu kenapa dalam proses pembunuhannya itu tidak pernah disembelih, tapi dipukul sampai mati. Kata mereka, ketika darah itu mencampur, menyatu dengan daging, itulah yang membuat dagingnya jadi gurih. Katanya, nggak usah nyoba ya. Jadi sudah haram plus nggak sehat gitu maksudnya. Katanya lebih gurih gitu. Dan kenapa semua yang diharamkan oleh Allah di sini, di surat Al-An'am terutama, nanti itu berkaitan dengan urusan hukum. Kalau kita logika itu susah, makanya ujungnya kita pakai kecerdasan, namanya kecerdasan spiritual. Yang penting Allah kayak gitu, selesai. Oke. Nanti itu sebab kenapa surat ini surat Al-An'am. Jadi yang pertama, nanti saya akan sampaikan 5 tema besar ya. Yang pertama tema tauhid tadi, mutlak bahwa semua itu adalah karena Allah, dari Allah, karena Allah dan untuk Allah. Itu yang harus kita kuatkan. Melalui surat ini kita tidak boleh hanya sebatas cerdas secara intelektual, tapi harus cerdas secara spiritualnya. Ini boleh nanti kalau ada waktu saya ceritakan. Yang kedua, tentang teologi alam. Ada satu bukan perdebatan, tapi pencarian, tetapi tujuannya untuk mendidik. Karena di surat ini ada satu kisah bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika mendidik umatnya, yang dimulai dari beliau berinteraksi, berdialog dengan ayahnya. Mulai dari ayat 74, itu melatih kita untuk harus cerdas secara intelektualnya. Jadi kita ini memang harus memiliki satu kemampuan retorika, cara menyampaikan satu kebenaran. Ketika Allah berfirman, wa idz qala Ibrahimu li abihi azar atattakhidhu asnaman alihah. Ini harus didorong dengan dua ini. Kecerdasan intelektualnya plus kecerdasan spiritual kali ini. Nabi Ibrahim ketika menghadapi orang tuanya yang tetap kafir, terbayang oleh kita. Ayahnya Nabi Ibrahim itu mata pencahariannya apa? Pembuat berhala kan? Pembuat patung kan? Dan patung itu kan disembah. Berarti artinya dia itu pembuat Tuhan kan? Berarti antara Tuhan dengan pembuatnya itu levelnya tinggi mana? Yang membuat. Jadi ayahnya Nabi Ibrahim itu keren. Keren dalam artian dia membuat Tuhan loh. Nah, dia nanti berhala ini nanti akan dijual. Berarti nanti kalau ada KTP ya pekerjaannya jualan Tuhan. Jadi jual Tuhan, nanti di pasar, nanti ada yang beli. Nanti yang membeli berarti pembeli Tuhan. Yang kurir berarti mengangkut Tuhan. Sudah sedemikian saja, Nabi Ibrahim itu masih berdialog dan pertanyaannya itu logis dan relevan. Beliau katakan, atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin wa kadzalika nuri, dan seterusnya nanti
wahai ayahku, apakah engkau dan umatmu akan menyembah berhala yang kalian pahat sendiri, yang kalian jual, yang kalian beli, yang kalian rawat sendiri? Padahal yang menciptakan langit, bumi, bulan, matahari, semuanya ini adalah Allah. Ini adalah untuk membangkitkan, menyadarkan secara kecerdasannya itu. Maka hujah intelektualnya apa? Dia menggunakan alam. Maka di ayat berikutnya, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Dalam tafsir memang ini perbedaan. Apakah Nabi Ibrahim benar-benar mencari Tuhan, ataukah inilah cara Nabi Ibrahim untuk mengajari tauhid kepada umatnya? Ketika melihat bulan, lihat, apakah ini Tuhanmu? Karena zaman Nabi Ibrahim itu umatnya tidak hanya menyembah satu Tuhan. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah matahari, macam-macam. Maka dia katakan, diajak umatnya terus mengatakan, bintang ini apakah Tuhanmu? Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afil. Tenggelam tuh. Kan ketika bintang itu ada bulan, maka bulan itu akan menyinari dan bintangnya hilang sinarnya. Nah, falamma ra'al qamar, ketika bulan itu bersinar atau bercahaya, qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Ternyata ketika pagi tiba, bulannya hilang. Terus Nabi Ibrahim komentar, Tuhan kok hilang? Ketika pagi berarti muncul matahari. Dia katakan lagi, ketika ada matahari itu, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Besar ini, belum oke lah gitu. Falamma afalat, tapi ketika dia sore maka dia hilang. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Nabi Ibrahim kemudian menyimpulkan, wong Tuhan kok hilang? Tuhan kok tenggelam dan muncul, itu Tuhan model apa gitu. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, nah baru setelah hujah intelektualnya itu dihadirkan, maka kemudian menghadirkan kecerdasan secara spiritualnya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Jadi gini kesimpulannya sementara itu. Apapun profesi kita, apapun kecerdasan intelektual yang Allah anugerahkan kepada kita, mau di situ ada komunikasi, di situ ada intelektual di bidang apa saja, mau jadi ilmuwan, teknokrat, apa saja, sebisa mungkin pada akhirnya kita mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Ujungnya kenali siapa Tuhan itu. Yang ahli biologi, bagaimana cara ilmu ini semakin dekat dan kenal dengan Allah. Informatika sama bisa. Itu namanya menggabungkan kecerdasan intelektual dengan kecerdasan spiritual. Jadi yang harus kita pikirkan, jadilah Ibrahim baru. Cerdas, pintar, tetapi juga dia spiritualnya kuat. Yang kemudian yang keempat, ada dekonstruksi budaya. Tadi yang saya sampaikan, ada sekian budaya-budaya jahiliyah yang berkaitan dengan persembahan. Kita harus menggunakan dua kecerdasan itu untuk mengubah budaya atau tradisi yang salah menurut syariat. Kita wajib mengubah, tapi dengan cara yang sangat soft, cara yang baik. Karena di situ atamuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Dan mereka prinsip utamanya itu sebetulnya syariat Allah harus di atas segala-galanya. Tidak boleh kita ini menganggap baik kecuali kalau Allah bilang baik. Dan tidak boleh kita punya atau memiliki standar kebaikan itu berdasarkan pengalaman. Dan ini menjadi poin terpenting di antara kita menggunakan kecerdasan dua itu.
Maksud saya gini, kalau ditanya tentang pilih mana antara A dan B, pilihlah yang dipilih oleh Allah dan Rasulnya, walaupun hati kita kurang setuju. Dan pada hakikatnya, nah ini semoga tidak kepanjangan. Ini gini Pak, semua kebaikan di dalam Quran, baik sesuai dengan tradisi budaya atau tidak, hanya satu kata dalam Quran, yaitu ma'ruf. Ma'ruf artinya sesuatu yang terkenal, sesuatu yang diketahui. Jadi semua kebaikan itu hakikatnya ma'ruf, sudah dikenal akal, sudah dikenali oleh hati. Tidak ada satupun yang menyelisihi akal itu. Yang kedua, semua kemungkaran, semua yang dianggap buruk oleh Islam, semua yang dianggap buruk oleh Al-Quran, itu mungkar. Mungkar itu artinya sesuatu yang diingkari oleh akal. Makan bangkai. Oke, makanya tadi di ayat 121 tadi, sebetulnya kisah lanjutannya itu Rasul diperintahkan untuk menjawab gini. Tadi kan logikanya Muhammad itu gimana? Binatang yang dimatikan Tuhan langsung haram, sedangkan yang disembelih lewat tangan manusia halal. Logikanya di mana? Terus kata Allah apa? Ya sudah, kalau mau makan aja. Itu maksudnya tuh. Kalau wong Surabaya badoken dhewe. Tapi ternyata orang Yahudi juga nggak berani makan, gitu loh masalahnya. Kenapa? Karena dalam tradisi mereka pun ketika ada binatang yang tidak disembelih itu, mereka menganggap ini juga jijik, gitu loh. Jadi ada sesuatu yang sebetulnya fitrah ini sudah berbicara. Hanya karena nanti seringnya dilanggar, seringnya itu tidak diabaikan peringatan itu, maka lambat laun nanti akan hilang, Pak. Fitrah itu lambat laun akan mati. Istilahnya dalam pribadi diri kita itu sebetulnya ada alarm. Tetapi alarm itu lambat laun akan menghilang ketika terus-menerus digerus dengan suatu kebiasaan atau dia terus dilakukan walaupun awalnya terpaksa. Jadi nanti kecerdasan itu yang lebih penting lagi sebetulnya mengarahkan, tidak hanya sebatas mengikuti alur budaya sekitar, tapi kita harus mampu untuk membedakan ini yang halal, ini yang haram. Jadi yang paling penting nanti itu di ayat 121 dan seterusnya, yang terpenting dalam hidup kita, kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan kalau Allah sudah tetapkan halal, jangan pernah mengharamkan. Dan kalau sudah Allah tetapkan haram, jangan dibilang itu halal. Dosa orang yang mengharamkan sesuatu yang halal itu sama dengan yang menghalalkan sesuatu yang haram. Itu sama. Jadi misalkan ayam sudah disembelih pakai basmalah, kambing disembelih pakai asma Allah, halal. Gara-gara dia nggak suka terus dia bilang, oh ini haram. Oh, berarti ya sudah mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Itu dosa. Sama dosanya dengan menghalalkan sesuatu yang haram. Jadi kalau ada orang yang menghalalkan khamr, kemudian ada yang satu lagi mengharamkan kambing, sama itu. Jadi pelajaran terpentingnya sebetulnya kita harus tahu ini halal atau haram, itu dulu. Setelah itu baru baik atau tidak. Kenapa? Makanya nanti perintah Allah itu adalah ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Jadi dua itu rumusnya. Pastikan kehalalannya, baru nanti thayyiban itu mengikutinya. Apalagi soal rezeki. Kita bekerja, kita beraktivitas, pastikan kehalalannya. Setelah itu pasti halal, insya Allah akan membawa kebaikan di belakangnya. Sekali itu haram, itu justru akan petaka yang akan menghampirinya. Terakhir, yang kelima, ada 10 wasiat universal yang Allah cantumkan di surat ini yang menjadi tolak ukur kebaikan tidak hanya untuk kaum muslimin hari ini, tetapi juga menjadi barometer kebaikan ahlul kitab baik di Taurat maupun di Injil. Saya akan ringkaskan.
Ini diperintahkan baik di kitab Taurat ataupun di kitab Injil. Yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala itu dari 10 itu adalah jangan melakukan syirik. Jadi yang pertama kali dinasihatkan di surat ini, yang juga dinasihatkan oleh Allah di kitab-kitab sebelumnya, kitab samawi, itu adalah dilarang berbuat syirik. Berarti artinya yang pertama ini tentang akidah yang dibenerin. Yang kedua, birrul walidain, tentang keluarga. Ternyata perintah untuk berbaik kepada kedua orang tua itu tidak hanya berlaku untuk umat ini, tetapi juga dari masa sebelumnya, baik di Taurat maupun di Injil sama. Perintahnya agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, tidak boleh membunuh anak khasyata imlaq, karena takut miskin. Nah ini kalau pengen sebenarnya saya bahas lebih detail gitu ya. Jadi dilarang membunuh anak karena takut nanti ada kemiskinan atau tidak mampu untuk memberikan makan atau takut miskin. Nah, ini agak kontroversi. Kita ini kan punya jargon dua anak. Ya, tapi kalau tergantung motif ya, tergantung motif. Kalau motifnya itu takut miskin, kena pasal ini. Tapi kalau nanti tujuan yang lain mungkin kesehatan, itu lain lagi. Nah ini soal rezeki. Padahal soal rezeki Allah ulang 2 kali. Siapa yang takut miskin karena anak, Allah ungkapkan 2 kali. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Aku yang menjamin rezeki mereka dan rezekimu. Dan yang kedua, nahnu narzukukum wa iyyahum. Aku yang memberikan rezeki kepadamu dan mereka. Ini kayaknya sama tapi beda sebetulnya. Kalau redaksi pertama, nahnu narzukuhum wa iyyakum, berarti rezeki Allah itu sebetulnya diberikan ke anak. Kita itu berarti kebahagiaan itu karena kita memelihara, merawat anak. Berarti rezeki kita itu numpang anak. Tapi kalau redaksi yang kedua, nahnu narzukukum wa iyyahum. Saya yang menjamin rezekimu, kemudian juga dia, berarti rezeki dia numpang ke kita. Tapi inti-intinya tentang rezeki, nanti di surat ini dan surat Al-Isra terutama, antum bisa cek. Soal rezeki itu Allah yang bagi. Maka redaksinya tidak ada satupun ayat yang bunyinya yarzuku man ya'mal, yarzuku man ya'lam, yarzuku man yahsab. Allah tidak mengatakan kami akan memberikan rezeki kepada yang berusaha, berilmu. Gak gitu redaksi ayatnya. Tapi yarzuku man yasha. Allah itu akan memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Terkadang Allah mengenolkan usaha kita. Nanti kalau surat At-Taubah nyampe kita insya Allah sampai situ. Yang keempat, agar kita menjauhi berbagai macam kekejian fahsya. Kenapa? Di situ tentang sosial. Sekian banyak sosial yang rusak karena ada kekejian yang berlaku. Yang kelima, dilarang membunuh tanpa hak. Artinya tanpa ada keadilan. Yang keenam, harus menjaga harta anak yatim. Inilah yang dijadikan jargonnya oleh Umar bin Khattab saat jadi khalifah. Saya sebagai pemelihara harta anak yatim terhadap baitil mal itu. Kalau baik, kalau nanti ada kekurangan saya akan menambah. Tapi kalau nanti memang saya butuh, nanti saya akan ambil seperlunya. Tentang ekonomi. Yang ketujuh, adil dalam bisnis atau timbangan. Tidak boleh ada kecurangan dalam perdagangan. Kemudian yang kedelapan, itu gaya bicara yang harus dijaga. Itu namanya integritas. Jadi bicara kita bisa memicu kebaikan, tapi juga bisa memicu keburukan. Nah, sekarang mungkin tidak hanya bicara dengan lisan, tapi berbicara dengan jempolan. Yang kesembilan, harus komitmen
memenuhi janji, amanah. Jadi kalau kita sudah mengemban satu amanah, harus komitmen di situ. Ketika kita sudah tanda tangan, itu bukan berarti janji saya dengan bosnya, bukan. Itu adalah janji Anda dengan Rabbmu. Yang terakhir, ikutilah jalan Allah, itu adalah spiritualnya. Jadi semua tadi sebetulnya melangkah kepada kecerdasan yang membawa kepada surga dan kebahagiaan yang hakiki. Baik ya, terakhir saya tutup. Surat Al-An'am, kalau kita teliti satu persatu dari ayatnya, itu paling banyak itu kata-kata kul. Kul itu artinya sampaikan, katakan, jawab. Karena surat Al-An'am itu akan menjawab sekian banyak problem, sekian banyak masalah manusia yang Allah tuntaskan, Allah jawab di dalam surat ini. Baik masalah pribadi, personal, keluarga, sampai kepada tingkatan politik, bahkan dunia dan akhirat kita. Jadi intinya, kalau kita ingin mencari solusi, maka carilah solusi itu di dalam Al-Quran yang sumber solusi. Maka kurikulum utuh surat ini memurnikan pikiran kita, kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual kita, membersihkan budaya-budaya yang tidak baik, dan menuju moral kita yang paripurna sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, ada lebih kurangnya salah kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.